It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlaili Zaini dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Biologi. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai sistem respirasi. Adapun materi sistem respirasi yang akan saya bahas nantinya yaitu sistem respirasi pada invertebrata, sistem respirasi pada vertebrata, dan yang ketiga sistem respirasi pada manusia. Oke, saya akan membahas dan mengupas mengenai ketiga sistem respirasi pada invertebrata, pada vertebrata, dan juga manusia. Sebelum saya membahas mengenai ketiga sistem respirasi pada makhluk hidup tersebut, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui apa pengertian dari sistem respirasi ini. Nah, jadi sistem respirasi atau biasa disebut dengan sistem pernapasan adalah suatu sistem biologis yang terdiri dari organ dan juga struktur-struktur lainnya yang biasanya digunakan dalam pertukaran gas pada hewan juga pada tumbuhan. Nah, pada sistem respirasi atau sistem pernapasan ini sendiri dia dibentuk oleh beberapa struktur di mana seluruh struktur itu terlibat dalam proses respirasi. Di dalam proses respirasi ini ada dua proses, yaitu respirasi eksternal yang merupakan proses pertukaran oksigen di antara atmosfer dan juga darah, dan adanya pertukaran karbon dioksida antara darah ke atmosfer. Sedangkan yang kedua itu respirasi internal, di mana merupakan proses pertukaran gas antara darah sirkulasi dan juga sel jaringan. Nah, respirasi internal ini akan berlangsung di mana? Respirasi internal ini akan berlangsung pastinya di dalam tubuh makhluk hidup. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kita akan bahas mengenai hewan invertebrata. Hewan invertebrata ini kan hewan yang tidak memiliki tulang belakang ya. Jadi saya ambil contoh hewan yang termasuk ke dalam invertebrata. Dan sistem respirasi yang saya ambil contoh itu sistem respirasi pada serangga dan juga arthropoda. Mereka ini memiliki alat pernapasan berupa trakea, di mana pada pembuluh trakea ini akan bermuara pada lubang yang berukuran kecil dan terdapat di kerangka luar atau exoskeleton. Dan biasa dia disebut dengan spirakel. Jadi spirakel ini sendiri terdapat katup yang memiliki kontrol oleh otot sehingga akan menutup juga membuka spirakel yang terjadi secara teratur dalam oksigen dari luar yang akan masuk dan lewat. Lalu spirakel ini akan menuju ke pembuluh trakea, kemudian pembuluh trakea ini akan bercabang lagi dan menjadi cabang-cabang yang halus, dan selanjutnya pembuluh trakea ini akan bercabang lagi dia menjadi cabang-cabang yang halus yang umumnya kita sebut dengan trakeolus, sehingga nantinya akan berakhir mencapai seluruh jaringan dan juga alat tubuh bagian dalam yang lainnya di dalam hewan tersebut. Hewan yang termasuk ke dalam invertebrata yaitu kalajengking dan laba-laba. Kalajengking kan dia hidup di dua tempat, yaitu hidup di darat dan juga hidup di air. Karena kalajengking dan laba-laba yang hidup di darat ini ketika dia hidup di darat memiliki alat pernapasan berupa paru-paru buku. Nah, sedangkan ketika kalajengking dan laba-laba dia berada di air, maka ia bernapas menggunakan insang buku. Pada paru-paru buku akan terdapat spirakel spirakel ini berfungsi sebagai tempat masuknya oksigen dari luar dan keluar masuknya udara yang akan dipengaruhi oleh adanya gerakan otot yang terjadi secara teratur, baik itu antara paru-paru buku dan juga insang buku, yang dimana mereka ini memiliki fungsi yang sama seperti dengan fungsi paru-paru pada umumnya, paru-paru pada vertebrata umumnya ya. Nah,
Selanjutnya, hewan yang termasuk ke dalam hewan invertebrata yaitu protozoa. Ia akan melakukan pernapasan melalui seluruh permukaan selnya. Jadi pada oksigen dan juga karbon dioksida yang akan keluar masuk melalui membran sel dengan cara difusi. Untuk oksigen dan juga karbon dioksida sendiri yang merupakan gas-gas yang akan terlarut di dalam air. Contoh hewan pada protozoa yaitu amoeba spesies. Jadi dia itu termasuk pada hewan invertebrata yang melakukan pernapasan dengan seluruh permukaan sel-sel di dalam tubuhnya. Selanjutnya yang termasuk pada hewan invertebrata yaitu sistem respirasi pada porifera. Porifera tentunya termasuk pada hewan invertebrata ya teman-teman. Jadi hewan pada filum porifera ini ia memiliki tubuh yang tersusun atas banyak sekali sel dan juga jaringan yang sangat sederhana. Jadi porifera ini dia tidak memiliki alat pernapasan khusus seperti hewan vertebrata lainnya, tapi porifera ini melakukan pernapasan dengan cara memasukkan air melalui paru-paru. Itu biasanya disebut dengan ostium yang terdapat pada seluruh permukaan tubuhnya. Lalu ia akan masuk ke dalam rongga spongocoel. Nah, pada proses pernapasan ini dilakukan oleh seluler atau koanosit yang dimana merupakan selnya ini berbatasan dengan rongga spongocoel itu tadi. Nah, selanjutnya itu nanti udara pernapasan ini akan dipertukarkan secara langsung oleh sel-sel di permukaan tubuhnya ataupun dengan sel-sel pada bagian lehernya yang ia bersentuhan dengan air secara langsung. Contoh hewan yang termasuk ke dalam porifera ini itu adalah Spongia spesies. Jadi dia pernapasannya tidak memiliki pernapasan khusus karena dia termasuk hewan porifera tadi. Ia bernapas menggunakan paru-paru ketika berada di dalam air. Dia akan menyesuaikan dirinya, menyesuaikan pernapasan ketika berada di dalam paru-paru, ketika berada di dalam air tadi. Hewan yang termasuk ke dalam hewan invertebrata yaitu pada filum Colentrata. Nah, umumnya hewan yang filum Colentrata ini tubuhnya sendiri tersusun atas banyak sekali sel dan juga memiliki jaringan hewan dan juga memiliki jaringan. Jadi hewan Colentrata ini dia tidak mempunyai alat pernapasan yang lengkap ya. Nah, mereka itu menggunakan alat bantu pernapasan yang berupa berbentuk lekukan-lekukan dengan lapisan gastrodermal dan itu terletak pada sedikit di bagian bawah mulut dan disebut dengan siphonocleva. Tetapi pada sel-selnya itu di permukaan tubuhnya yang lain dapat melakukan pertukaran gas dengan lingkungannya. Di sekitarnya. Jadi contoh hewan yang termasuk ke dalam Colentrata itu apa aja sih? Nah, jadi yang termasuk itu ada Aurelia spesies, Hydra spesies, dan juga Metrium spesies. Selanjutnya, hewan yang termasuk kepada invertebrata yang terakhir itu ada namanya sistem respirasi pada vermes atau kita biasa sebut dengan cacing. Nah, jadi pada golongan cacing atau vermes ini sendiri umumnya terbagi atas 3 filum. Pada cacing pipi atau biasa kita sebut dengan Platyhelminthes. Nah, pada proses pernapasannya sendiri terjadi di setujui tubuh dengan adanya mekanisme secara difusi. Contohnya saja itu pada Planaria spesies, cacing gilik tidak bersegmen atau Nematelhelminthes, dan pernapasan itu juga dilakukan melalui mekanisme difusi melewati permukaan tubuhnya. Contoh hewannya yaitu Ascaris lumbricoides dan juga cacing gilik bersegmen pada filum Annelida yang menggunakan pernapasan dengan permukaan kulit yang dia cacing itu memiliki permukaan kulit yang selalu basah. Itu kenapa? Karena terdapat cairan mukus untuk cacing itu agar tetap melakukan sistem respirasi maupun sistem pernapasan dengan baik. Jadi kalau misalnya cacing itu kulitnya tidak basah, maka cacing itu sendiri tidak dapat melakukan sistem respirasi atau pernapasan dengan baik. Yang kedua yaitu sistem respirasi pada hewan vertebrata.
Jadi vertebrata itu apa? Vertebrata itu merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Kalau tadi invertebrata tidak memiliki tulang belakang, vertebrata memiliki tulang belakang, yang dimana seluruh subfilum pada chordata yang memiliki tulang belakang itu termasuk hewan vertebrata. Berikut ini yang saya akan menjelaskan hewan yang termasuk ke dalam vertebrata, yaitu sistem respirasi pada ikan atau fishes. Jadi ikan ini memiliki sistem pernapasan yang terdiri dari 2 sampai bahkan 3 lapisan epitel dan terletak di antara membran basal. Sel epitel tersebut sendiri akan terbungkus oleh yang namanya selaput epidermis yang memiliki ukuran sangat tipis dan memiliki sifat semi permeabel. Seperti contohnya itu ikan gabus yang termasuk dengan ikan yang memiliki alat bantu dengan pernapasan, yaitu berupa labirin. Dan labirin ini terletak pada bagian atas insang. Hal itu memiliki fungsi dan memiliki peran untuk menghirup udara dari atmosfer. Ikan ini memiliki kemampuan dalam bernapas secara langsung dari udara dan juga memiliki daya tahan hidup yang sangat tinggi. Hal inilah yang akan menyebabkan keuntungan komersial ketika adanya proses transportasi ikan ini ke dalam keadaan hidup. Pada ikan sendiri, organ labirin ini bernama diverticula dan ia terletak di bagian atas insang. Labirin tersebut sendiri berfungsi untuk menyerap oksigen dari udara yang akan menyebabkan nantinya ikan sendiri dapat hidup di tempat yang kekurangan air. Labirin itu merupakan alat pernapasan tambahan pada ikan yang terdapat pada ikan ini, dan ia memiliki bentuk seperti lipatan-lipatan epitelium. Nah, pernapasan pada labirin ini terletak pada ikan dan juga terletak pada bagian rongga belakang atau ia tepatnya di atas insang seperti yang dijelaskan tadi. Jadi labirin juga memiliki pembuluh darah kapiler, di mana pembuluh tersebut ia punya fungsi juga peran ini untuk mengambil oksigen secara langsung dari udara. Kemudian udara tersebut nantinya akan ditampung di bagian rongga labirin saat ikan ini akan muncul pada permukaan air. Tetapi di saat labirin tidak dapat mengambil oksigen secara langsung dari udara bebas, hal itu sendiri disebabkan karena adanya permukaan air tertutup oleh tanaman atau seperti material lain. Maka hal yang terjadi pada ikan pun akan mengalami kematian. Udara pada ikan dengan adanya rangsangan untuk bernapas, ia termasuk hipoksia dan juga hiperkapnia, yang dimana keduanya itu akan dimodulasi oleh peningkatan suhu udara yang akan mengalami peningkatan kebutuhan oksigen dan juga produksi karbon dioksida. Ikan ini akan bernapas dengan udara menggunakan ABI yang tervaskularisasi dengan baik hingga saat ini. Pada ikan yang menggunakan jenis ABO, tempat dan persyaratan akhirnya juga dari reseptor ini akan lebih peka terhadap oksigen dan juga ia akan merangsang pernapasan udara juga ventilasi insang pada ikan. Yaitu ada namanya sistem respirasi pada amfibi atau yang biasa dikenal dengan katak. Nah, jadi sistem respirasi pada amfibi ini dia beradaptasi di iklim yang lembab. Hal itu sendiri dikarenakan untuk selalu menjaga kelembaban tubuhnya. Amfibi sendiri menggunakan kulit sebagai alat pernapasan. Amfibi ini memiliki alat pernapasan yang sangat sederhana karena amfibi memiliki alat pernapasan paru-paru dengan struktur yang lembut. Beberapa amfibi memiliki trakea yang berukuran pendek dan disokong oleh kartilago yang terbagi dalam 2 cabang, di mana cabang tersebut akan membuka ke bagian arah paru-paru tersebut. Nah, pada bagian ujung dari trakea 1 atas akan diperluas, khususnya itu pada katak. Hal ini memiliki fungsi untuk membentuk laring dan juga kotak suara, di mana tempat suara nantinya berada. Nah, untuk pertemuan ini antara faring dan laring itu disebut dengan glotis. Udara yang masuk itu akan dipompa ke dalam paru-paru dengan beberapa mekanisme
yang sangat sederhana, dan umumnya sendiri amfibi akan bernapas dengan kulit, tetapi pada beberapa salamander ketika dewasa ia akan mendapatkan oksigen melalui kulit dan juga epitelium oral. Hal itu yang menyebabkan kulit sendiri harus dijaga kelembabannya. Nah, ketika amfibi ini berada di darat, amfibi sendiri harus menjaga kelembaban tubuhnya yang dilengkapi dengan sejumlah kelenjar mukus yang nantinya kelenjar ini akan didistribusikan di bagian permukaan tubuh. Untuk kantung kemih pada amfibi sendiri memiliki perkembangan dari bentuk peralihan yang ditemui ketika pada ikan dan juga merupakan hasil perkembangan kandung kemih dari ujung pembuluh arkinefik yang letaknya itu tidak jauh dari pusat, sehingga akan melewati pembuluh ginjal yang nantinya akan menuju ke kloaka. Setelah itu menuju ke kantung penampungan urin. Berbeda dengan amfibi ini sendiri hidup di darat air. Kemih yang terkumpul di penampungan urin nantinya akan diserap kembali. Kenapa? Karena hal itu sendiri berfungsi untuk mengatur dan juga menyeimbangi kelembaban kulit si amfibi. Nah, untuk amfibi, kulit ini sendiri sangat membantu dalam proses pernafasan amfibi. Ada beberapa jenis amfibi darat yang banyak menghabiskan waktunya di darat, tetapi umumnya yang terdapat itu rongga-rongga kecil tanah atau rongga-rongga itu yang untuk bertahan pada amfibi yang sering di darat. Amfibi tersebut itu akan memiliki kemampuan dalam menyerap air tanah lebih besar daripada jenis lainnya. Nah, kemampuan menyerap air tanah itu sendiri dilakukan dengan cara osmosis yang terjadi pada bagian kulitnya atau pada bagian dinding selnya. Untuk tekanan selaput kulitnya pada amfibi ini, ia memiliki tekanan yang lebih besar daripada tekanan cairan yang ada pada sekitarnya dan akan menyebabkan cairan itu sendiri dapat masuk secara otomatis. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas mengenai sistem respirasi pada aves atau burung. Pada aves atau burung ini terdapat morfologi struktur pada bagian fisiknya yang menonjolkan banyak sekali adaptasi, dan hal itu berfungsi untuk menunjang kemampuan dalam ketika burung itu terbang. Burung sendiri memiliki jumlah tulang yang sedikit sekali dibandingkan dengan vertebrata lainnya. Untuk jumlah tulang yang berongga pada burung akan memiliki variasi antara satu spesies dengan spesies lainnya. Meskipun burung yang terbang dengan melayang ataupun melambung, ia cenderung memiliki tulang yang berongga dan lebih banyak. Nah, pada burung ini terdapat kantung udara di dalam sistem pernapasan yang akan membentuk kantung-kantung udara tadi di dalam tulang berongga pada kerangka burung. Untuk kemampuan burung ketika burung terbang ini memiliki kaitannya dengan sistem rongga. Nah, untuk tulang burung ini memiliki tulang dada yang memiliki ukurannya itu sangat cukup besar ya. Jadi tulang dada ini memiliki peran dan fungsi dalam mendukung otot-otot ketika terbang yang besar dan juga kuat. Selain itu, tulang pada dada itu akan melindungi jantung, paru-paru, dan juga organ internal lainnya. Yang ketiga tadi kita akan membahas mengenai sistem respirasi pada manusia tentunya. Jadi sistem respirasi ini merupakan suatu pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida pada organisme, di mana untuk pertukaran oksigen ini digunakan dalam melakukan metabolisme. Sedangkan karbon dioksida nantinya yang merupakan sisa hasil metabolisme. Nah, umumnya pada manusia ini karena tubuh itu terdiri atas berbagai jutaan sel, maka ada dua jenis respirasi, yaitu respirasi eksternal yang melalui alveoli paru-paru dan juga respirasi internal. Yang kedua itu respirasi internal yang melalui pertukaran gas dalam sel jaringan. Udara yang masuk dari luar tubuh ke bagian paru-paru melalui saluran pernapasan. Saluran pernapasan ini terdiri atas yang pertama itu ada hidung. Nah,
Di dalam hidung itu terdapat dua bagian, yaitu nares anterior dan juga rongga hidung. Untuk anterior ini merupakan lubang hidung yang memiliki peran sebagai tempat udara masuk, sementara bagian rongga hidungnya merupakan bagian yang di dalamnya dia akan bertonjolan konka dan juga sinus-sinus. Umumnya rongga tersebut sendiri akan dilapisi selaput lendir yang memiliki banyak pembuluh darah di dalamnya. Nah, fungsi dari rongga hidung ini sebagai bagian dari sistem respirasi, yaitu sebagai pintu masuknya udara. Nah, sebagai pintu masuknya udara, sebagai penyaringan udara, dan juga akan menyebabkan udara pernapasan yang masuk melalui hidung nantinya. Pada sistem pernapasan manusia itu ada yang namanya faring, atau pada faring ini disebut juga tenggorokan bagian atas. Tenggorokan itu merupakan sistem pencernaan sekaligus sistem pernapasan pada manusia. Nah, faring ini merupakan bagian organ yang memiliki bentuk pipa berotot sepanjang bagian dasar tengkorak sampai dengan persambungannya dengan esofagus. Faring ini berfungsi untuk mengalirkan udara yang berasal dari hidung yang akan menuju ke bagian laring atau tenggorokan. Selanjutnya itu ada dia laring atau tenggorokan. Laring atau umumnya disebut dengan tenggorokan merupakan bagian ia terletak tepat di depan dan di bawah dari faring yang dipisahkan dari tulang vertebra. Nah, laring ini sendiri memiliki kepingan tulang rawan yang diikat oleh ligamen dan juga membran. Jadi laring yang terikat di bagian pucuk tulang rawan ini dia terdapat epiglotis dan berupa katup tulang rawan. Nah, ia memiliki fungsi dalam membantu penutupan laring. Penutupan itu ketika menelan makanan agar makanan itu tidak masuk melalui saluran yang salah. Saluran yang salah itu yaitu melalui saluran pernapasan. Sistem respirasi pada manusia yaitu ada trakea atau batang tenggorokan. Jadi trakea atau batang tenggorokan itu merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang ia memiliki bentuk seperti cincin yang tidak lengkap, atau lebih tepatnya itu dia bentuknya seperti huruf C, dan ia memiliki panjang itu kurang lebih 9 cm. Trakea ini akan dilapisi oleh epitel bersilia dan juga sel goblet. Nah, lapisan pada trakea tersebut ini berperan untuk mengeluarkan debu dan juga melembabkan udara yang masuk melalui hidung tadi. Nah, pulmo atau paru-paru adalah alat pernapasan yang paling utama. Jadi paru-paru yang tadi disebut dengan pulmo ini dia dilapisi oleh membran serosa yang disebut dengan pleura. Nah, paru-paru ini memiliki dua buah, yaitu kanan dan juga kiri. Masing-masing pada paru-paru itu terdiri atas lobi yang kanan, yaitu terdiri atas 3 lobi. Di antaranya ada lobus atas, ada lobus tengah dan juga bawah. Sedangkan kiri itu cuma 2 lobi, yaitu hanya lobus atas dan juga bawah. Nah, jadi paru-paru ini dia berperan menghasilkan oksigen ketika proses metabolisme dan akan mengeluarkan karbon dioksida dan juga air serta zat yang lainnya. Seperti nitrogen itu kan dia tidak bersifat inert. Nah, selain itu paru-paru juga berfungsi dalam pengaturan stabilitas pada suhu tubuh. Bronkus yang bercabang-cabang di dalam paru-paru ini ia memiliki cabang yang sangat kecil dan berhubungan dengan alveoli atau tempat terjadinya pertukaran gas. Nah, untuk bronkus utama itu ia bercabang menjadi bronkus sekunder dan masing-masing itu akan masuk ke dalam lobus paru-paru. Kemudian nantinya untuk bronkus yang sekunder tadi yang bercabang itu akan menjadikan bronkus tersier dan seterusnya hingga akan membentuk pohon bronkus juga ranting-rantingnya. Nah, pada bagian ranting-rantingnya yang kecil itu bronkus ini akan kehilangan tulang rawannya dan juga ia akan membentuk yang namanya bronkiolus dan dindingnya bronkiolus yang dindingnya itu terdiri atas otot polos yang akan berkonstruksi
untuk melepaskan atau menyampaikan jalan pernapasan. Jadi cabang terakhir dari bronkiolus yaitu bronkiolus terminalis, yang kemudian ia akan bercabang menjadi bronkiolus respiratorius, dan pada ujungnya itu terdapat kantung alveoli. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem respirasi. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.